Ya, habis dari mana sih? Alhamdulillah hari ini kita dapat banyak pusaka bun, banyak pesan haji. Kita tadi baru hunting pusaka, pakai kaos, pakai celana pendek. Tapi dapat banyak, lumayan. Dapat berapa emangnya? Dapat banyak, ada 5. Kita dapat 5 tosan haji, kondisinya buluk-buluk, masih lokasian. Nah, justru pusaka-pusaka lokasian ini yang bikin kita penasaran, dapurnya seperti apa, wujudnya seperti apa. Barangkali masih bisa terselamatkan untuk kita rawat gitu. Bisa digunakan sebagai sarana edukasi. Oke deh. Apaan aja tuh ya? Nanti kita lihat satu-satu. Ini apa, Bun? Ini pusaka apa ini? Oh, Pusaka itu buat bersihin tempat tidur. pusaka sumber laler. Nah, kita taruh dulu di sini. Nanti kita review satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng siang, selamat siang. Alhamdulillah kita masih bisa menyapa sahabat-sahabatku sekalian, sahabat Beta Yuana dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita mendapatkan 5 buah pusaka lokasian hasil hunting berburu tadi. Seperti biasa kondisinya bising, nggak apa-apa. Kita review pusakanya satu-satu. Yang pertama itu kita mendapatkan sebilah tombak. Nah, tombaknya wujudnya seperti ini. Warangkanya masih warangka orisinil, masih bawaannya. Nih, sekilas dilihat sudah kelihatan ya bahwa pusaka ini metuknya iras. Ini namanya metuk. Nah, ini metuknya iras. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang sahabat menanyakan kepada kami, apakah semua tombak itu ada metuknya? Nah, kita akan menjawab filosofi sebuah tombak sebagai sebuah pusaka. Tentunya jika tombak itu mengandung maksud sebuah pusaka, maka perlu atau wajib adanya suatu komponen atau ricikan yang dinamakan metuk. Nah, metuk itu adalah gonjo yang terdapat di sebuah tombak, atau pembatas antara bilah dengan peksi. Memang beberapa ada yang tidak terlihat metuknya karena metuknya itu iras. Iras artinya antara peksi sampai ke bilah metuknya itu menjadi satu atau menyatu. Tetapi ada beberapa pusaka yang minusan atau istilahnya kurang sempurna dengan metuk yang sudah rusak atau sudah hilang. Di video sebelumnya sempat kita bahas pula sebuah tombak miliknya Om Yono ya, yang di Adimulyo itu tidak ada metuknya. Nah, itu metuk yang hilang atau pusaka tombak yang kurang sempurna. Tetapi untuk bilah pusaka dengan metuk yang iras itu tentunya memiliki makna yang tersendiri. Kita lihat dulu bilahnya ya. Kita lihat dulu bilahnya. Nah, ini tombaknya masih orisinil, kotor. Jadi memang belum terkena sentuhan perawatan. Masih banyak sekali noda-noda karat, patina-patina yang melekat di bilah ini. Jadi memang hukumnya wajib harus kita bersihkan supaya karat ini tidak memakan bilah atau tidak menggerus bilah seperti ini. Nah, kita lihat metuknya. Ini metuk ya. Metuknya ini menyatu dengan bilah. Artinya ini tombak masuk kategori pusaka, yaitu tombak yang iras. Nah, untuk dapur pusaka ini masuk dalam dapur tombak totok. Nah, untuk tombak totok itu sendiri memang difungsikan sebagai unsur penjagaan atau proteksi. Jadi biasanya tombak totok itu berfungsi untuk membendung sesuatu atau untuk menangkal sesuatu. Ini mohon maaf suara motornya berseliweran ya, seperti biasa, mohon maaf. Agak kurang nyaman, terganggu suaranya. Lain kali akan kita coba untuk bikin videonya di belakang rumah saja supaya lebih nyaman dari suara-suara bising dari luar. Nah, kembali lagi tombak totok dengan
metuk iras seperti ini biasanya digunakan untuk membendung sesuatu yang kurang bagus. Artinya tombak ini bisa juga digunakan sebagai penetralisir energi negatif ataupun tempat-tempat yang diyakini kurang bagus. Nah, ini sebilah tombak yang cukup langka, cukup unik. Tombak totok dengan metuk iras, metuknya iras ini. Nah, kita lihat ya. Wih, cakep, indah sekali. Nanti tinggal kita bersihkan. Setelah bersih, kita review lagi supaya kelihatan, barangkali ada pamornya nanti bisa terlihat. Setelah pamornya yang muncul ada pamor-pamor istimewa, kita review lagi. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kemudian pusaka kedua dan ketiga yang kita dapatkan hari ini kondisinya sangat memprihatinkan, jadi langsung saja kita ulas. Pusaka-pusaka seperti ini, nah sudah sangat memprihatinkan sekali kondisinya karena sangat-sangat tidak terawat sehingga bilahnya terjadi korosi dan rusak. Kita ambil satu dulu, keris ini. Nah, kita lihat ada beberapa minus atau kekurangan di pusaka ini. Yang pertama adalah peksinya yang sudah pendek. Peksinya hanya tinggal sekitar 1,5 cm. Kemudian gonjonya hilang. Jadi gonjonya itu yang di sini sudah tidak ada atau hilang. Kemudian untuk dapur pusaka ini kita lihat dulu secara anatomi dasarnya. Ini kerisnya looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemungkinan ini masuk dapur sempaner atau sempono bener. Terlihat di sini masih ada kembang kacang dan ada lambe gajah. Oh enggak, karena ada sogokannya ya. Ada sogokannya. Sogokannya 2, jadi tidak masuk dapur sempaner atau sempono. Kemungkinan malah ini masuk ke dapur panimbal ya. Bisa jadi masuk dapur panimbal. Karena looknya 9, ada sogokannya 2, terlihat jelas. Ada kembang kacang yang sudah rusak nih, sudah pokok. Tapi kalau kita dekatkan, terlihat ya, sedikit masih ada bekas-bekas kembang kacang dan lambe gajahnya. Wah, ini sayang sekali. Kalau memang benar ini keris berdapur panimbal, ini salah satu pusaka yang memang sudah sangat susah sekali kita jumpai di masyarakat. Tapi sayangnya kondisinya seperti ini ya, sudah sangat memprihatinkan. Pamornya kelihatan ini. Ini kalau saya dekatkan, kelihatan ada garis-garisnya ya. Jadi kelihatan ada serat-seratnya. Nah, ini pamornya banyu mili. Karena seperti air yang mengalir, banyu mili. Atau beberapa orang juga mengatakan pamor-pamor seperti ini dengan nama pamor singkir. Wah, ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Tetapi tidak apa-apa, tetap kita rawat. Karena kita di Gria Wiyata Manaba juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan konservasi serta pelestari Tosanaji. Jadi tidak perlu memilih-milih pusaka seperti apa yang kita rawat. Mau kondisinya utuh, bagus, kondisinya sudah rusak seperti ini pun tetap kita rawat dan kita lestarikan. Kita simpan ya. Kita simpan. Kemudian keris ketiga kondisinya juga sama. Kondisinya sudah rusak, banyak korosi di sini. Yang menarik ya, walaupun ini pusakanya banyak korosi, pusaka ini memiliki peksi yang unik. Jadi kita lihat patahan peksinya nih. Jadi seperti terbelah ya. Seperti terbelah. Ini pasti empunya memiliki maksud dan tujuan tertentu kenapa peksinya dibuat seperti ini. Walaupun memang aslinya ini lebih panjang ya, cuma patahannya kok menyerupai patahan yang simetris. Kemudian untuk jenis-jenis keris seperti ini, apakah keris ini keris iras atau sebenarnya ada gonjonya tetapi gonjonya hilang? Salah satu ciri khas untuk kita bisa mengetahui ini keris iras atau bukan, itu dilihat di atasnya peksi. Nah, ini saya zoomkan ya. Tuh. Kelihatan ya, ada sedikit
tonjolan yang lebih tinggi, lebih besar. Artinya di sini dulunya tempat untuk gonjo, Jadi bisa dipastikan ini bukan keris iras, tetapi keris yang ada gonjonya, tetapi gonjonya sudah hilang atau sudah rusak. Nah, kerisnya sendiri kemungkinan besar karena gandiknya tinggi, lebar, kemungkinan besar ini keris berdapur kebo lajer. Pamornya juga kelihatan sedikit ini, walaupun kotor. Insya Allah kalau dibersihkan akan muncul pamor nunggak semi ya, seperti ada sesuatu yang di bawah sini nih. Nah, supaya tidak penasaran, lebih baik kita bersihkan dahulu, nanti kelihatan pamornya seperti apa. Ini basicnya keris bagus ini, keris sepuh, bener-bener keris sepuh, tetapi memang sungguh lama tidak terawat. Saya tiba-tiba kepikiran atau ada planning, kalau keris ini kita sandangi atau kita bikinkan warangka kecil bergaya sandang walikat. Jadi warangka-warangka untuk keris patrem. Ini rasa-rasanya cukup unik, cukup menarik ya. Bisa disimpan, kemudian lebih estetik, lebih menarik lah, lebih cantik. Nah, tinggal nanti ininya dibikinkan deder yang kecil, seolah-olah seperti keris iras, tapi nggak apa-apa, yang penting untuk simpanan sendiri saja. Nah, kebo lajer ya, ukurannya patrem kecil, hanya sekitar sekilan tangan saya ini, nanti kurang lebih sekitar 20-an cm. Kita simpan ya, kita simpan. Kemudian ini pusaka keempat yang kita dapatkan, relatif bentuknya paling bagus karena relatif lebih utuh. Kita lihat dari warangkanya seperti ini, walaupun ada beberapa kerusakan, tapi ini mohon maaf, ini kayak semacam ada apanya ini ya. Ini mungkin telur kecoa ya, telur coro ini. Nanti kita bersihkan aja biar bersih kembali. Oh iya, ini warangkanya ada sedikit yang rusak di sini. Ada sedikit kerusakan di sini, kemudian ini ada pecah sedikit ya, pecah sedikit. Kemudian di sebelah pelokan ini juga ada yang pecah. Gak apa-apa, nanti warangka seperti ini kita antar ke ahlinya warangka di Meranggi, namanya Meranggi. Nanti bisa ditempel lagi, digebek lagi, pasti akan indah. Karena basicnya ini warangkanya pakem banget, jadi gayanya gagah. Walaupun dedernya ini salah. Jadi ini dedernya deder Jogjanan, warangkanya warangka Ladrang Surakarta, tetapi dedernya deder Jogjanan. Gak apa-apa, nanti sekaligus kita setel lagi, kita sesuaikan supaya lebih pakem antara warangka dengan dedernya. Kita lihat, nah ini kelihatan ya. Jadi warangkanya manjing, artinya kerp, masih warangka aslinya atau orisinalnya. Ini pendoknya bergaya pendok bunton lawasan. Ukirannya sangat rapi, detail, walaupun lawasan banyak kerusakan ya, tapi ini merupakan orisinilnya bawaannya warangka ini. Kita lihat bilah pusakanya. Wes, mantap ini, mantap. Walaupun ini keris kotor, artinya lama tidak dibersihkan. Kita dekatkan ya. Nah, ini terlihat noda-noda karat yang luar biasa. Tetapi ini keris rasa-rasanya belum lama diwarangi. Jadi si pemilik aslinya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu pernah mewarangi keris ini, sehingga pamornya kelihatan masih bagus, masih terlihat jelas. Gak apa-apa, nanti kita bisa lakukan treatment dengan cara cukup di setip ya. Ini masih kelihatan nih. Ini noda karatnya. Kita setip, kita minyaki lagi. Yang menarik ini pamornya. Jadi sekilas tadi keluar dari warangkanya saya lihat, wah ini pamornya istimewa. Jadi keris ini walaupun keris sederhana, tetapi pamornya ternyata luar biasa. Salah satu jenis pamor yang jarang sekali kita temui ada, artinya pamor yang tidak pasaran. Nah, kita lihat salah satu dulu. Di awal ini sekilas seperti pamor ngulit semongko, tetapi kalau kita dekatkan, ternyata pamornya ini berdiri sendiri-sendiri atau terpisah. Kita ambil satu pamor, kita zoom. Nah,
Kita lihat pamor yang di sebelah sini ya. Ini. Dan sebelah sini. Ini pamor yang dinamakan pamor Pulo Tirto. Wah, ini pamor-pamor pusaka seperti ini memang dahulu banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang yang ingin meluaskan ekspansi bisnisnya. Wah, ini artinya pusaka ini adalah pusaka dagang, pusaka untuk kerezekian, pusaka sugih seperti itu. Wah, ini layak untuk dirawat. Mudah-mudahan tuah dari filosofi pusaka ini bisa kita dapatkan manfaatnya seperti itu. Kemudian selain pamor Pulo Tirto juga ada pamor Bendo Segodo. Bendo Segodo. Ini juga merupakan pamor-pamor kerezekian. Ini Pulo Tirtonya ya nampak jelas ya. Ini, wah keren. Alhamdulillah saya cukup beruntung hari ini mendapatkan pusaka seperti ini. Jadi walaupun pusakanya sudah buluk, sudah kotor, pusaka yang sederhana, tetapi ternyata ada pamor-pamor yang tidak sederhana. Kalau basicnya keris ini berdapur keris tilam upih ya, karena ada pijetan, ada tikel alisnya, keris lurus. Ini basicnya memang keris sederhana, keris tilam upih, tetapi memiliki pamor yang luar biasa indahnya. Ini layak simpan ya, layak koleksi. Terakhir yang kelima, kita mendapatkan sebilah pedang. Ini pedangnya, kita jauhkan ya biar kelihatan ya, biar kelihatan jelas. Ini kita jauhkan. Nah, pedangnya masih orisinilnya, masih kotor, masih terlihat lama tidak tersentuh tangan manusia. Wes nih. Nah, ini yang disayangkan, yaitu untuk handle-nya sudah hilang. Tetapi tidak apa-apa, bisa kita buatkan handle lagi, karena para pengrajin-pengrajin juga bisa untuk membuat handle untuk jenis pedang seperti ini. Kita lihat bilahnya dulu, mudah-mudahan tidak ada semut atau apa ya, serangga-serangga yang keluar. Wis, ini pedangnya nih. Masih utuh ya, pedangnya masih utuh. Tuh. Walaupun kotor tapi relatif utuh. Ini pedang masuknya ke jenis pedang Suduk Maru ya. Jenis pedang Suduk Maru. Pamornya belum kelihatan karena masih sangat kotor sekali. Rasa-rasanya saya tidak sanggup untuk membersihkan pedang seperti ini karena pasti butuh waktu dan treatment khusus. Apalagi tingkat kotornya sangat luar biasa. Nanti kita serahkan ke ahlinya saja. Yang penting tahu beres, kelihatan pamornya seperti apa, jadi bagus lagi dan layak untuk simpan dan layak untuk kita tampilkan. Demikian sahabat-sahabat Peta Yuana hari ini tentang review 5 buah pusaka yang kita rescue dari masyarakat. Semoga menambah perbendaharaan wawasan kita tentang pusaka-pusaka di Nusantara ini yang sangat beraneka ragam. Jadi yang biasanya kita review keris, tombak, kemudian kemarin sempat ada badik, nah hari ini muncul ada pedang. Nah, demikian tayangan kita, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.